Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah ala nikmatillah la khawla wa la quwwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa ashabi ajma'in. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Saudara-saudaraku yang dirahmati Allah, marilah kita bersyukur atas segala nikmat dan hidayah yang telah diberikan Allah kepada kita sekalian. Lebih-lebih kita masih diberi kesempatan hidup, punya iman, sehat. Itu semua adalah rahmat Allah yang sangat besar nilainya. Saudara-saudaraku, ada sesuatu yang ingin saya tanyakan pada diri saya terutama dan kepada saudaraku pada umumnya. Masih ingatkah ketika kita dulu masih kecil ya? Kita dikenalkan dengan rukun iman, rukun Islam. Salah satu rukun iman yang harus kita yakini bahwa ada kehidupan setelah kehidupan di dunia ini. Maka pertanyaan yang sangat mendasar, sadarkah kita bahwa dunia ini bukan tempat hidup kita untuk selama-lamanya? Dunia ini sebetulnya adalah episode yang paling pendek sekalipun sangat menentukan. Bahkan Rasul kita sudah memberikan garis a'maru ummati ma baina sittin ila sab'in wa aqalluhum man yajuz dzalik. Umur umatku bergerak antara 60 sampai 70. Dan sedikit yang bisa melampaui angka itu. Saudaraku, kalau kita betul-betul iman dengan kehidupan setelah hidup di dunia ini, dan kita tahu bahwa hidup di dunia ini tidak lama, mengapa bekal yang kita siapkan lebih terfokus pada kehidupan yang sangat sementara ini? Bahkan tidak hanya bekal, standar untuk mengukur kesuksesan seseorang sangat-sangat ditentukan oleh keberhasilan di dunia ini. Begitulah sebagian besar manusia ini memberikan ukuran tentang keberhasilan. Maka di bulan Muharram ini saya mengajak pada diri saya pribadi dan saudara-saudaraku yang seiman terutama, mari kita bermuhasabah. Jangan salah mempersiapkan bekal. Bekal dunia memang harus disiapkan. Allah mengingatkan wabtawi fi ma ataakallah darul akhirah. Kejar hidup di akhirat itu. Dunia itu kelasnya, kadarnya hanya wala tansa nasibaka minad dunya. Jangan lupa. Jangan lupa di dunia memang ada kenikmatan, tapi bukan fokusnya. Saudara-saudaraku, lalu bekal apa yang paling harus kita persiapkan untuk menuju kehidupan yang sangat lama dan kekal itu? Mari kita melihat bagaimana Rasul kita berpesan tentang hal ini. Yang pertama, kita teringat ketika Rasulullah mau wafat. Seorang hamba, bahkan seorang Rasul, pada saat mau wafat, kata Ummu Salamah itu, masih keluar dari lisannya kata-kata sholat, wa ma malaikat aimanukum, dan jagalah budak-budakmu. Itu yang pertama. Yang kedua, ada hadis masyhur dan banyak hadis lain yang senada. Rasulullah bersabda, awwalu ma yuhasabu bihil abdu fi yaumil qiyamah as-shalah, wa in saluhat saluhalahu sa'im ala sa'ir amalihi fa in fasadat
fasadalahu sairu amalihi. Saudaraku, ada bocoran soal, ada rahasia yang dibuka oleh Rasulullah yang disampaikan kepada umatnya pada saat manusia itu tegang, pada saat manusia itu sedang menghadapi pengadilan yang sangat-sangat menakutkan dan menegangkan. Maka kita kelak akan diurus, yang pertama kali dihisapkan kepada kita adalah sholat. Kata Rasulullah, kalau sholatnya baik, maka baiklah seluruh urusan orang itu. Fa'in fasadat, tapi kalau sholatnya jelek, maka jeleklah seluruh urusannya. Saudaraku, kesempatan yang singkat ini saya ingin mengajak pada diri saya pribadi. Mari kita rubah. Kita rubah nilai kita, kita rubah harga diri kita di hadapan Allah dengan sholat. Masih banyak, saudaraku, orang-orang yang sholat tidak paham dengan apa yang diucapkan. Tapi Masya Allah, waktu ini habis untuk buka HP, untuk buka WA. Tapi waktu untuk mempelajari ucapan-ucapan dalam sholat belum masuk kepada filosofinya. Makna ucapannya saja belum tahu. Dari mana kita akan mendapatkan keistimewaan dari sholat? Maka melalui media ini saya mengajak pada saudara-saudaraku dan pada diri saya utamanya, mari kita persiapkan bekal yang satu ini. Jangan main-main. Insya Allah, kalau sholat kita benar, tidak hanya berhenti di situ. Sesungguhnya inna sholata tanha anil fahsya'i wal munkar. Sholat itu akan menghindarkan diri kita dari perbuatan keji dan mungkar. Bahkan Allah menunggu kita. Kalau kita punya masalah, wasta'inu bis-sabri was-shalah. Minta tolonglah kalian semua dengan sabar dan sholat. Tapi ingat, wa innaha lakabiratun illa lal khashi'in. Sholat yang akan berikan solusi itu adalah sholat yang khusyuk. Bagaimana kita mau khusyuk? Makna tasyahud tidak paham, makna Fatihah tidak paham, makna sujud tidak paham, ucapan-ucapan yang lain tidak paham. Sehingga seakan-akan sholat yang dilakukan hanya sebagai penggugur kewajiban. Itulah yang kita rasakan dan kita saksikan. Sekali lagi, berbekalah, dan sebaik-baik bekal, salah satu sebaik-baik bekal itu adalah bekal sholat yang khusyuk. Dan sholat khusyuk akan kita peroleh ketika kita minimal memahami makna ucapan sholat. Yuk mulai sekarang kita cari tahu apa makna bacaan sholat itu, lalu kita nikmati bacaannya. Insya Allah kita akan ketemu di surga. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Nasrun minallah, fathun qarib, wa basyiril mu'minin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.